Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما ويقينا وإيمانا وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyarul hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus Ustaz Muhammad Iskandar hafizahullah wa ra'ah wa ballagha amarahu wa raja fi khairin wa afiyah ya rabbal alamin. Kemudian kepada sahibul bait, sahibul majlis Al-Ustaz Muhammad Irfan dan serta keluarganya hafizahumullah wa ra'ah wa ballagha amarahum fi khairin wa afiyah ya rabbal alamin. Dan seluruh para hadirin wal hadirat yang di sini, yang hadir di sini, yang tak saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian, kepada kita terkhususnya kesehatan, rezeki yang halal yang banyak, yang manfaat, serta iman yang kokoh sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita dapat diperkumpulkan kembali setelah pada minggu lalu kita libur karena ada hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Dan hari ini, minggu ini kita dikumpulkan kembali yang insyaallah semuanya dalam keadaan semangat untuk hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini, untuk hadir di majlis-majlis salawat seperti ini, yang dimana insyaallah dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk apapun itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua mendapat syafaat dan perlindungan beliau di akhirat kelak dan bisa meminum telaga Al-Kautsar, dan semua anggota majlis Al-Kautsar bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, menuntut ilmu ini luar biasa. Allah akan agungkan, Allah akan muliakan mereka orang-orang yang menuntut ilmu di dunia dan di akhirat. Bahkan di liang kubur pun ketika ia mati akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikisahkan, kisah nyata ini di Damaskus ada pemakaman Dahda, namanya Dahda. Pemakamannya tempat aulia, tempat orang-orang saleh, para mujahidin, para orang-orang syuhada dimakamkan di situ. Nah, di situ di pemakaman Dahda tersebut ada tukang penggali kubur. Biasanya di tempat-tempat kubur itu ada penggali kubur biasanya. Nah, tak kala pada saat itu ada seorang wanita datang ke pemakaman itu dan menemui si penggali tersebut untuk meminta digalikan kubur. Digalikan kubur oleh penggali tersebut. Kemudian berapa jam saat itu datanglah satu jenazah yang diantar oleh tidak banyak orang, diantar oleh beberapa laki-laki. Ketika ditaruh peti tersebut dibuka, si penggali tersebut ikut membantu untuk memasukkan mayat ke liang kubur tersebut. Ketika dimasukkan ke liang kubur tersebut, si penggali kubur ini seketika melihat kuburan tersebut terbuka menjadi tamannya surga. Ini kisah nyata masyaallah hadirin. Kisahnya baru, sekitar 20-30 tahun yang lalu ini kisahnya. Yang diceritakan oleh Syekh Hisham Al-Burhani. Beliau ini, jadi si penggali ini melihat kuburan itu terbuka menjadi taman surga. Yang ngelihat cuma si penggali ini aja. Kemudian tak kala melihat dari kejadian tersebut, si penggali ini pingsan, langsung pingsan. Kemudian diangkat sama orang-orang sekitar, diangkat, didudukin.
ketika bangun ditanya, kenapa kamu ini pingsan, kenapa katanya. Kemudian dia ngomong, saya ngelihat keajaiban ketika ingin menaruh jenazah tersebut. Jadi yang melihat ini cuma si penggali aja, yang lain yang orang-orang itu tidak ada yang melihat. Kemudian ditanya, ente lihat apa katanya, kamu ini melihat apa di dalam itu? Saya melihat kuburannya terbuka menjadi taman surga. Kemudian datang 2 orang yang berpakaian dengan bagus, putih, gagah, pakai kuda datang ke tempat tersebut untuk menjemput mayat tersebut. Kemudian kata orang-orang, ente ini ngayal katanya, kamu ini ngayal aja katanya, cuman berhalunisasi, ya pokoknya cuman seperti itu. Hasil katanya sudah nggak percaya deh. Udah orang bubar semua. Kemudian berapa bulan lalu, berapa bulan kemudian datang lagi wanita yang meminta untuk menggali kubur tersebut, untuk meminta gali kubur lagi untuk mayat satu lagi, digali oleh orang tersebut. Kemudian berapa jam dari itu datang lagi jenazahnya. Ketika ingin dikubur, kejadian yang bulan lalu terjadi kembali. Ketika dia melihat kuburan terbuka seperti itu, datang 2 orang pemuda dengan pakaian bagus, dengan kudanya tadi. Tapi dia nggak pingsan, dia tahan. Ketika itu dia langsung naik langsung kejar wanita yang minta itu tadi, dikejar sama si penggali kubur tadi. Hei wanita, siapa? Engkau ini siapa? Kamu ini dari mana? Tanya. Kemudian kata wanita itu, wahai lelaki, aku ini lagi dalam keadaan musibah katanya. Anakku 2 meninggal. Jadi anakku yang ini sama anakku yang kemarin meninggal. Kenapa katanya? Jadi aku ini ketika menguburkan anakmu, kata si laki-laki penggali kubur tadi, aku melihat keajaiban. Melihat ada laki-laki 2 menjemput anakmu ini, mayat tersebut. Yang pertama aku pingsan dan yang kedua aku tahan, karena aku ingin tahu mereka ini apa amalannya. Kemudian kata ibunya apa, masyaallah hadirin? Kata ibunya, yang pertama, anakku yang pertama itu adalah talabul ilm, orang yang mencari ilmu, sering hadir majelis-majelis ilmu, duduk dengan rutin, dengan dia dengar apa yang dipelajari oleh guru-gurunya. Itu anak yang pertama. Dan anak yang kedua siapa? Anak yang kedua ini adalah seorang penjualan kayu, yang dimana hasil dari jualan kayu tersebut dia gunakan untuk membiayai anaknya, membiayai adiknya tersebut untuk menuntut ilmu. Dibiayain sama kakaknya tadi. Nih, ente duit, kamu pergi, kamu belajar sono. Kamu pergi ke majelis ini, tuntut ilmu sebanyak-banyak mungkin. Sampai akhir hayat mereka berdua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berdua ini cuman mencari ilmu, satu mencari ilmu, yang satu membiayai untuk mencari ilmu. Dua-duanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kisah nyata, masyaallah hadirin. Benar-benar terjadi di kota Damaskus. Kemudian kata si penggali tersebut apa? Seketika ketika dia mendengar cerita dari ibu tersebut, dia langsung berhenti untuk menggali kubur. Dia langsung pergi ke masjid di Damaskus, ada namanya Masjid At-Taubah. Di mana masjid tersebut banyak masyaikh, guru-guru besar ngajar di situ. Dia datangin satu guru, dia ngomong, saya ingin menuntut ilmu, saya ingin belajar. Kemudian kata syekh tadi, umur kau udah tua seperti ini, kemana? Waktu muda kamu kemana? Kenapa tidak mencari ilmu? Sekarang umurmu udah 45 tahun baru mau menuntut ilmu. Diceritakanlah kejadian-kejadian yang kemarin sama si penggali kubur tersebut. Jadi saya ini melihat kejadian seperti ini, wahai syekh katanya, wahai guru. Sudah kata gurunya, belajar kau sini, belajar. Kemudian dia mulai belajar al-ajrumiyah, kitab nahu. Dia mulai menghafali matan-matan, kitab-kitab fikih, apapun dipelajarin sama dia semuanya. Sampai beliau itu menjadi salah satu ulama besar di Damaskus yang terkenal dengan Syekh Abdurrahman Al-Haffari. Al-Haffari ini artinya penggali kubur. Jadi digelari Al-Haffari. Dan sampai sekarang, sampai saat ini, keturunan Al-Haffari itu menjadi orang-orang ulama besar semua, menuntut ilmu semua, berkat Syekh Abdurrahman tadi, masyaallah hadirin. Jadi ini adalah kabar gembira bagi siapa? Bagi mereka yang hadir ke majelis-majelis menuntut ilmu, yang membiayai untuk adanya majelis-majelis seperti ini, atau mondokin anak ini pesantren.
Ini kabar gembiranya. Bahkan orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menuju akhirat. Di dunianya dimuliakan, di akhiratnya pun dimuliakan. Masyaallah hadirin. Semoga kita semua yang hadir majelis ini termaksud orang-orang yang ada seperti di cerita ini. Masyaallah hadirin. Dan semoga kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diluruskan niat kita ketika menuntut ilmu, ketika kita mengajarkan ilmu, tiada lain dan tidak lain pun untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.